Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yasmin Deborah Traduka dengan NIM 859341546 dari Prodi S1 PGSD UPPJJ UT Kupang. Kali ini kita akan membahas pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Teman-teman, apakah tahu seberapa kokoh gedung yang kita bangun tergantung dari fondasinya? Begitu juga paradigma yang sama berlaku untuk pendidikan kita. Lantas, apa makna pendidikan? Apa makna pilar dalam konteks pendidikan? Teman-teman, pilar dalam konteks pendidikan bermakna nilai-nilai fundamental, prinsip dasar atau fondasi falsafah yang menjadi fondasi utama dalam suatu sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai tiang penguat yang menentukan arah, tujuan, dan karakter pendidikan itu sendiri. Pilar pendidikan menopang pembentukan karakter peserta didik, menjadi pedoman utama dalam pembelajaran, metode, kurikulum, dan juga guru turut bergantung pada pilar tersebut. Maka, apabila pilar tersebut lemah atau rusak, pendidikan pun akan gagal membentuk manusia yang seutuhnya. Selanjutnya yaitu prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terdapat 3 prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang biasa kita sebut dengan Ing Ngarso Suntuludo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ketiganya menjadi pilar-pilar yang beliau tancapkan untuk memperkuat sistem pendidikan di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yakni Ing Ngarso Suntuludo atau di depan memberi teladan. Ini bermakna bahwa pengajar atau pendidik harus menjadi teladan dan contoh yang baik bagi peserta didiknya. Dan yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso atau di tengah membangun semangat, ide, dan prakarsa. Ini bermakna bahwa guru tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga mendorong peserta didiknya untuk berpikir kritis, berkreasi, dan menciptakan solusinya sendiri. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani atau di belakang memberikan dorongan, motivasi, dan juga arahan. Pilar ketiga ini menekankan pendampingan. Guru memberikan ruang berkembang bagi peserta didiknya secara mandiri, namun guru tetap siaga memberikan dukungan ketika diperlukan. Analisis relevansi ketiganya di era digital. Teman-teman, di era digital saat ini, guru berada di balik layar. Lantas, bagaimana pilar pendidikan dapat bertahan? Kita akan bahas melalui analisis relevansi satu persatu. Yang pertama, dapat kita lihat dari tantangan ledakan informasi. Di era digital saat ini, anak-anak bisa mengakses banyak informasi dengan googling jawaban dalam waktu yang sangat singkat. Peran Ing Ngarso Suntuludo atau di depan memberikan teladan turut mengalami sedikit perubahan. Guru bukan lagi sumber informasi utama, tetapi guru tetap menjadi pemandu etika di era digital, yakni dengan memandu bagaimana cara menyaring hoaks, bagaimana etika berkomentar, dan lain sebagainya. Analisis relevansi yang kedua dapat kita lihat dari tantangan karakter dan isolasi. Digitalisasi membuat anak-anak cenderung antik atau antik sosial. Prinsip Ing Madyo Mangunkarso atau membangun inisiatif relevan dengan menjadi kunci untuk melibatkan peserta didik dalam proyek kolaboratif agar peserta didik tidak hanya menjadi individu yang isolatif. Dan yang terakhir, analisis relevansi yang terakhir dapat kita lihat dari tantangan hilangnya sosok pengamat. Dengan pembelajaran daring, guru akan sulit melihat langsung kondisi perkembangan peserta didiknya. Namun, prinsip Tuturi Handayani atau menyemangati dari belakang sangat relevan. Guru harus menjadi ahli membaca isyarat lewat chat, memberikan feedback personal agar siswa merasa diatasi, bukan sekedar dikirimkan link materi saja. Mari kita refleksi sejenak tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan
pendidikan nasional saat ini, terutama di era digital saat ini. Saat ini pendidik sering mengeluh tentang kualitas dan karakter peserta didiknya. Maka, solusinya bukan lagi tentang teknologi yang canggih, tetapi kembali ke esensi pendidikan, yakni education is character building. Gadget adalah alat, guru adalah jiwanya. Jadi selama kita memegang teguh pilar-pilar tersebut, maka teknologi hanyalah fasad dan manusia tetap menjadi tuannya. Teman-teman, untuk yang terakhir, tetap kuatkan pondasi karena gedung tanpa pondasi akan rubuh. Sekian presentasi dari saya, Jasmine Deborah Traduka. Salam satu jangkar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.